Selamat pagi, roti kecil. Pagi, Nina. Selamat pagi, Tuan Jiang. Sekarang jam berapa? Jam berapa ini? Kembali ke kamarmu. Ritual dan hormat pada makanan di mejaku. Ini mungkin cuma sarapan. Tapi kita punya kewajiban untuk menghormatinya. Kamu harus punya rasa hormat dasar. Pada makananmu, pada koki. Dan pada dirimu sendiri. Kenapa harus dibuat serius sekali? Baiklah. Aku ganti baju. Kembali. Kembali ke sini. Ada apa lagi? Jangan tinggalkan ponselmu di meja lain kali. Nina, roti ini enak. Wanginya harum seperti panggang. Dan rasanya lembut serta empuk. Kamu semakin mahir mengatur waktu. Terima kasih, Tuan Jiang. Aku akan siapkan porsi lain untuk Nona Lin. Sudah mulai dingin. Jangan repot-repot. Istirahatlah. Tidak hormat, ya? Akan kutunjukkan padamu. Hal-hal biasa tentang seorang gadis yang berpakaian rapi dan canggih seperti ini. Sudah pas sekarang? Makananku di mana? Nah, sudah tahu? Aku belum makan. Aku suruh dia membuangnya. Kalau dia membiarkanmu sarapan, aku akan pecat dia karena lalai. Tunggu. Ini buat apa? Bangun jam 4 pagi untuk olahraga. Makan sarapan jam 6 pagi. Selama bertahun-tahun. Aturan tidak akan berubah. Karena kesalahanmu. Kamu yang harus berubah untuk menyesuaikan aturan. Ada pepatah lama. Yang kuat yang bertahan. Aku sudah kelaparan sekali. Dari kemarin sampai sekarang, kamu terus cari cara menyiksa aku. Bagus deh, Azma. Apa gunanya masih bertahan hidup? Cuma kurang 1 kali makan doang. Apa hubungannya dengan martabat? Sungguh pelit sekali. Sekarang kamu benar-benar tidak punya martabat lagi. Apa yang kamu katakan? Aku cuma memeriksa apakah kamu menyia-nyiakan makanan. Aku benci sekali jika ada yang menyia-nyiakan makanan. Tapi untuk bikin kamu paham poinnya, ini semua masih sepadan. Little Bread, ini hari pertama kamu kerja. Semoga berhasil. Sisa 5 menit lagi sebelum kelas dimulai. Kamu lebih baik jangan telat. Kalau telat, aku akan... Ya ampun, pakaian ini sungguh ajaib. Aku kelihatan sangat keren pakai ini. Kayaknya aku jatuh cinta sama diriku sendiri yang pakai seragam ini. Dan pas banget di badan. Seolah-olah memang dibuat untukku sejak lahir. Bahkan bikin aku percaya kalau aku bisa memasak. Ini adalah kekuatan dari pakaian yang indah.
Aku sudah tidak marah lagi sama Jiang Qianfan. Steak goreng meja nomor 6. Apa karamel panas meja nomor 8? Tidak. Bukan seperti ini sikap seorang koki. Dan kamu masih berani mengaku sebagai koki? Kalau kamu tidak mau menantang dirimu sendiri, bagaimana bisa jadi yang terbaik? Push up, sit up, masing-masing 600 kali. Lakukan apa yang aku perintahkan. Terima kasih. Sagamnya pas banget di badan. Kayaknya ini dibuat khusus untukku. Memang dibuat khusus untukmu. Bagaimana kamu tahu ukuran badanku? 75, 58,5, 89. Apakah kamu serius? Seorang koki harus bisa menaksir ukuran bahannya. Barulah proporsi penyajiannya bisa tepat. Aku akui kamu benar. Biaya untuk seragamnya. Aku yang bayar. Bagus. Ayo. Tunggu. Aku hanya akan bilang sekali. Sebelum masuk dapur, ikat dulu syalnya. Ini salah satu cara untuk menghindari menyebarkan kotoran ke tamu. Juga, api adalah bahaya umum di dapur. Kalau ada keadaan darurat, lindungi hidung dan mulut saat lari. Paham? Aku nggak tahu jadi koki itu bahaya. Kalau kamu nggak bisa lebih pintar, aku nggak bisa jamin keselamatanmu. Masuk. Kemarin aku nggak lihat baik-baik. Dapurnya beneran mewah. Kamu suka? Ini akan jadi tempat kamu latihan selama sebulan. Kamu kan dikenal sebagai jenius masak. Pasti ada trik rahasianya. Mau ajarin aku di sini? Betul. Siap? Siap. Bagus. Tugas hari ini sangat sederhana. Menakar garam. Menakar garam? Apa gunanya menakar garam? Buku masak selalu bilang, sedikit garam atau gula secukupnya. Tambahin sesuai perasaan, kan? Aku gak suka ambigu. Hanya presisi yang hasilkan masakan standar. 2 gram. Apa susahnya 2 gram? Berhenti. Sudah hampir. 2 gram. Kamu tahu berapa lama waktu yang kamu pakai? 32 detik. Koki biasa harus masak 100 piring dalam 1 jam. Kamu pakai 32 detik cuma buat takar garam. 100 piring butuh 53 menit. Kamu habiskan hampir 1 jam cuma buat takar garam. Kamu saja. Tunjukkan berapa lama kamu butuh untuk melakukannya. Kamu selesai cuma dalam 1 detik? Sepertiga detik, tepatnya. Itu sama dengan 33 detik untuk 100 piring. Berapa lama yang aku butuhkan untuk bisa melakukannya sepertimu? Aku sudah tidak bisa bersaing denganmu. Selamat mulai. Tidak pernah terlalu terlambat untuk mulai. Kamu pasti bisa menguasainya suatu hari nanti. Apakah ini cuma kebetulan saja? Berikan 5,4 gram untukku.
Apakah kamu yakin dia ahli masakan Huayang? Aku akan minta pertanggungjawaban kalau rasanya tidak enak. Oke, baik, mengerti. Dada. Masakan Huayang. Lin, bersiaplah untuk makan makanan enak. Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang dalam keadaan mati daya. Maaf, pelanggan. Mati? Ada apa ini? Halo? Saya mencari Lin Kesong. Dia tidak di sini. Dia sudah pergi. Pergi? Apa maksudnya itu? Dia menghilang begitu saja? Ah, 20 kali telapak tanganku. Biarkan aku rasanya. Rasanya itu penting. Cepat. Oke, dapat. Mulai. 20 gram, kan? Kurang lebih tepat. Jauh sekali dari angka yang benar. Lanjutkan. Aku tambah lagi? Atau? Tambah lagi. Lanjutkan. Terlalu banyak. Terlalu sedikit. Terlalu banyak. Tambah sedikit lagi. Tapi ini sudah 19,9 gram. Kenapa sedikit saja jadi masalah? Kamu bisa pergi. Tunggu aku di ruang makan. Halo, ada berapa orang? Saya datang makan. Apakah Lin Kesong ada di sini? Dia tidak ada di sini. Sekarang, katakan apa yang kamu pikirkan. Rasanya enak. Ini terlalu asin. Rasanya terlalu kuat. Ini hambar. Mangkok ini terlalu asin. Jadi mood kamu terpengaruh. Kamu merasa kesal karenanya. Yang hambar ini tidak bisa merangsang indera perasa kamu. Jadi kamu merasa bosan. Jumlah garam yang digunakan masing-masing. 0,5 adalah 0,5. 0,6 dan 0,4. Indera perasa kamu mampu membedakan perbedaannya. Kebanyakan orang mungkin tidak akan sesensitif ini. Tapi emosi mereka jelas terpengaruh. Jadi hanya dengan menggunakan jumlah garam yang tepat, kita bisa memastikan setiap orang yang makan makanan kita mendapatkan pengalaman yang sempurna. Kesempurnaan ini adalah yang kami perjuangkan sebagai koki. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi setelah mendengar itu, aku lebih yakin bahwa menjadi koki bukan untukku. Kamu tidak punya pilihan. Bagaimana bisa? Dia tidak memberitahu apa-apa. Apa mereka memanfaatkan dia?
Aku tidak tahu Lin Kesong begitu populer. Jadi di mana dia sekarang? Jiang Qianfan membawanya untuk pelatihan pribadi. Jiang Qianfan? Kenapa dia lagi dengan pria itu? Pelatihan pribadi? Aku tanya dia datang ke Shanghai, tapi dia tidak bilang. Jangan-jangan dia datang ke sini. Karena Jiang Qianfan? Aku tidak tahu. Bagaimana kamu tidak tahu? Bukannya dia memberitahumu? Dan mana yang palsu? Aku tidak bisa membedakan. Tunggu sebentar. Kamu sepupu kecilnya. Apa yang dia lakukan padamu? Katakan. Bukan urusanmu. Aku sibuk. Dengar. HP Lin mati. Kamu tahu alamat Jiang Qianfan? Nggak tahu. Cewek ini dengerin ya. Rock and roll itu keren. Selama latihan yang membosankan dan berulang, kamu beruntung. Kerjakan dengan baik. Apa? Rock and roll apa? Suara bor yang nyebelin. Aku lebih suka dengerin JJ Lin, makasih. Selera jelek. Apa? JJ Lin, kan? Masih mau denger JJ Lin? Mau latihan atau enggak? Aku salah. Aku salah. Oke? Enak didengar, kan? Kamu bisa dengerin ini. Aku suka banget. Pak Jiang ada di situ? Hei, begini. Aku udah dihukum, kan? Aku lapar banget. Sakit, nggak bisa fokus kerja. Gimana kalau gini? Istirahat makan siangnya. Dimajuin aja. Pak Jiang, boleh nggak? Dia nggak ada. Aku cuma perlu ukur yang akurat. Iya. Nggak penting aku timbang apa. Kok garam lagi? Asin banget. Kasih air putih dingin. Masukkan kata sandi.
Ngaco banget. Aku lapar banget. Dan aku bakal dimarahin lagi. Sini. Gimana kalau di sini? Makasih. Selamat makan. Terima kasih. Oke. Selamat sore, Tuan, Nyonya. Ini menu kami. Silakan lihat-lihat. Dan ini daftar anggur kami. Jika kalian ingin minuman, bisa diperiksa nanti. Tunics of Fun. Namanya cukup unik. Hidangan ini adalah daging sapi yang direbus anggur merah selama 48 jam. Ada hal spesial apa dari hidangan ini? Ini adalah yang dilihat oleh koki kepala kami. Keistimewaannya itu, tamu yang datang ke restoran kami percaya dengan selera Tuan Jiang. Pasti spesial jika itu pilihan Tuan Jiang. Saya rasa jawabanmu kurang profesional. Ini bukan standar Yusuan yang saya ingat. Halo, saya Elise Quentin. Maafkan itu, Tuan. Halo, Tunics of Fun. Dibuat dengan metode memasak khusus. Ini dimasak dengan suhu rendah, pada 60 derajat selama 48 jam. Daging sapinya berasal dari peternakan sapi makan rumput eksklusif Yusuan. Daging sapinya lebih sedikit lemak, dan memiliki tekstur serta rasa yang khas. Apakah kalian berdua ingin mencobanya? Kedengarannya bagus. Bagaimana menurutmu? Tentu. Baiklah, 2 porsi Tunics of Fun. Kami akan segera menyiapkannya. Terima kasih. Hubungi saya jika Anda butuh yang lain. Oke. Cukup bagus. Little Bread, kenapa kamu di sini? Jika Tuan Jiang, Jika dia melihat saya, dialah. Saya sudah tidak punya energi lagi, hanya ingin menyerah. ini rumit sekali. Nina, apakah sudah waktunya makan? Ya? Tapi saya dapat telepon dari Pak Jiang. Katanya kamu tidak latihan dan pergi dari dapur. Jadi kamu tidak akan dapat makan siang. Apa? Saya bisa mati kelaparan seperti ini. Roti kecil, jangan marah-marah. Ini, Saya nyalakan lampu aromaterapi untukmu. Pak Jiang juga punya di kamarnya. saya nyalakan untuk dia setiap malam. Minyak esensial ini katanya bisa menenangkan saraf. Efeknya luar biasa. Memang wanginya enak, tapi tidak bisa dimakan. Jiang Qianfan yang jahat itu memang tahu cara membuat diri senang. Dia punya sisi feminin. Oh, tidak. Benda ini hadiah dari Nona Elise. Roti kecil, Kalau kamu merasa terlalu lemas, bisa istirahat di sini. itu saja yang bisa saya lakukan. Saya lapar sekali. Siang, Waktu kamu baru bergabung dengan staf, kamu menjalani pelatihan ketat. briefing layanan harus disiapkan setiap hari. Untuk hidangan baru hari itu, kamu harus ingat bahan dan asalnya. Bagian pekerjaan itu penting. Untuk menjawab pertanyaan tamu, Maaf, lain kali saya. Tidak akan ada lain kali. Kenapa saya mempekerjakanmu? Dan kalian semua. Untuk melayani tamu. Salah. Untuk menceritakan kisah. Kisah yang indah. Kesalahanmu adalah kesalahan Yusuan. Saya, tanpa keyakinan. Kamu dipecat. Elise, berikan gaji terakhirnya. Jangan sebut saya. Maaf, tolong beri saya kesempatan lagi. Kalau saya kasih kesempatan, siapa yang kasih saya? Pernahkah kamu berpikir bahwa ada orang-orang di restoran bintang Michelin penuh dengan imajinasi dan harapan ke Yusuan untuk pertama kalinya? Dan pelayanan burukmu yang mereka dapatkan? Akankah mereka memberi Yusuan kesempatan lagi? Kalian semua ingat ini baik-baik. Aku izinkan kalian bekerja di Yusuan dengan bangga. Jadi aku harap kalian jadi kebanggaan Yusuan. Rapikan dasimu. Tuan Jiang. baik, bubar. Tolong, Oliver. Lain kali mau pecat siapapun, konsultasi dulu denganku. Kamu memaksaku di sini. Ini bukan pertama kalinya dia berbuat salah. Dia pantas dipecat. Siapa yang pergi atau tinggal? Kamu yang berkuasa di dapur. Tapi aku yang mengurus bagian depan. Kalau begitu olah stafmu lebih baik. Buat mereka tertib. Jangan sampai memprovokasiku.
Babi asam manis meja 3. Oke, satu lagi. Ini dia. Dan satu porsi ayam kung pao. Itu 125. Oke, Halo, selamat datang. Selamat datang di toko kami. Silakan. Hai. Lihat. Kami punya ayam kung pao, ikan, babi cincang saus bawang putih, dan nasi goreng. Bahasa Inggrismu lumayan bagus. Aku mau semua yang kamu sebutkan. Kamu bisa bahasa Mandarin? Harusnya kamu kasih tahu aku. Aku akan pesankan untukmu. Tunggu dulu. Aku mau tanya sesuatu. Ada orang bernama Lin Xiaoyu di sini? Dia cewek cantik. Ya. Bagus. Boleh aku ketemu dia? Nona Yu, kesini sebentar. Ada yang mau ketemu kamu. siapa? Aku nggak tahu. Orang asing. Ganteng banget. Kayaknya dia mau nembak kamu. Jangan ngomong sembarangan. Aku dengar kamu lagi cari orang. Akhirnya ketemu juga kamu. Gimana kamu bisa nemuin tempat ini? Itu rahasia. Nggak seru kalau aku kasih tahu. Jadi mata kamu tajam ya? Sampai bisa lihat aku. Rahasia apaan sih? Kamu mau apa? Kalau cuma mau pamer. Karena ditelepon panitia. Mending kamu pergi sekarang. Sebelum aku marah. Di telepon, aku nggak dapat. Kamu gimana? Kayaknya kamu juga nggak. Mungkin. Juri belum lihat video kita. Atau kita nggak terpilih. Jam aja. Aduh, jangan gitu. Kamu kelihatan tegang banget. Jadi aku mau bikin kamu senang. Cuma lomba kok. Apaan sih yang heboh? Udah aku nggak mau ngomong lagi. Makanannya enak. Xiaoyu. Tunggu dulu. Nanti kamu sibuk nggak? Sibuk. Aku mau ajak kamu lihat studionya. Studio apa? Nggak seru kalau aku kasih tahu. Bikin penasaran aja, ya? Makanannya sudah siap. Tolong dibungkus. Ini dia. Ayo ikut aku. Ayo, masuk. Sarang kecilku. Jadi kamu seorang pelukis? Aku berusaha. Masih belajar. Kamu yang menggambar semua ini? Ya, Lalu kenapa kamu tidak melukis? Tapi malah ikut lomba memasak? aku tidak memikirkannya terlalu dalam. Intinya, aku sangat suka memasak. Jadi aku ikut. Tidak masalah sejauh apa aku bisa. Itu tidak penting bagimu. Memasak cuma hiburan untukmu. Tapi tidak bagiku. Aku harus menang kompetisi ini. Untuk keluar dari restoran kecil itu. Tapi restoran kecilmu sangat nyaman. Kenapa kamu ingin keluar? Karena aku ingin menunjukkan bakatku. Di panggung yang lebih besar. Apa maksudmu? Maaf sudah bertemu denganmu. Kita tidak bisa berkomunikasi. Aku pergi dulu. Dia seperti bar pedas.
Sit up. Sekarang. Lakukan. Jangan terjebak dalam keadaan emosi setengah matang. Jadi kalau kamu merasa tersakiti, bebas untuk menangis. Kalau kamu ingin tertawa, tertawalah keras supaya aku bisa dengar. Makanan yang kita buat harus seperti musik orkestra. Kadang memberi semangat, kadang menenangkan. Jadi aku butuh kamu membagikan emosimu. Sampai titik didih. Semakin penuh emosimu, semakin seru masakanmu. Lakukan yang terbaik. Kamu pasti bisa. Aku benci kamu. Apa katamu? Aku tidak dengar. Aku benci kamu. Bagus. Lanjutkan. Aku siap. Aku siap. Aku siap. Terima kasih, Nina. Perhatikan etiketmu. Aku sangat lapar, bisa makan gajah. Siapa peduli etiket? Mari kita main game. Kita akan merangkum semua yang kita makan hari ini. Kamu akan dapat hadiah jika jawabannya benar. Kalau salah, kamu tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak mau main game. Bukan kamu yang menentukan. Karena kamu. Aku tidak makan apa-apa hari ini. Pikirkan baik-baik. Sudah kupikirkan matang-matang. Sup di pagi hari. Kamu yang suruh aku minum, kan? Lalu telurnya? Kamu yang kasih itu. Baiklah. Lalu garamnya? Kamu yang makan, kan? Kamu kenapa sih? Kenapa susah banget minta makanan darimu? Dasar menyebalkan. Aku tidak akan makan ini. Victor, bagaimana kamu menemukanku? Aku tahu apa yang kamu suka. Lagi pula, tidak banyak bak anggur di Shanghai yang sesuai dengan seleramu. Mari bicara di lantai atas, Elise. Aku belum selesai. Ayo. Cepat, Elise. Ayo. Kalau mau minum, di tempat yang bisa lihat langit. Antara minum di dalam dan ini? Berbeda. Langit dan bintang-bintang. Kamu akan merasa lebih bebas. Aku sudah sering minum di sini, tapi tidak pernah dapat perasaan yang kamu gambarkan. Elise, tahukah kamu, kenapa aku suka sepeda fixed gear? Karena aku suka perasaan angin menyapu tubuhku. Aku suka zigzag di jalanan. Aku senang merasakan pemandangan malam dan langit dari musim yang berbeda. Elise, dunia ini luas. Mungkin kamu akan menemukan pemandangan berbeda di tikungan berikutnya. Jadi kenapa datang jauh-jauh dari London ke Shanghai? Hanya untuk menangisi pria tak berarti? Keluarga Quentin selalu bangga. Tapi akhir-akhir ini, kamu kehilangan kebanggaanmu. Dan semua karena Jiang Qianfan itu. Benar, beberapa orang menganggapnya raja di tahtanya. Tapi aku tidak. Karena di mataku, kamulah yang berbakat. Apa kamu benar-benar akan menyerahkan harga diri dan kebanggaanmu untuk orang lain? Victor,
Kamu hanya anak 20-an tahun. Ada hal yang tak akan kamu pahami. Aku bukan anak kecil lagi, Elise. Kamu bisa bicara padaku. Kapan kamu tumbuh besar? Aku tak tahu. Bersulang. Little Bread. Little Bread. Aku di sini dengan ponselmu. Waktunya habis. Terima kasih, Nina. Apa Jiang Qianfan selalu sesekat ini? Dia menyiksaku seharian. Little Bread, Tuan Jiang orang baik. Kamu harus percaya, ada maksud di balik kegilaannya. Tidur awal. Selamat malam. Selamat malam. Lin, kamu kemana? Kenapa ponselmu mati? Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi antara kamu dan Jiang Qianfan? Aku pergi ke restoran pamanmu. Sepupumu ceritakan semuanya padaku. Kamu di mana? Kamu masih hidup? Nyalakan ponselmu kalau masih hidup. Lin, kamu tinggal sama Jiang Qianfan? HPMU masih mati. Lin, ada apa? Kamu baik-baik aja? Kang Yufei dari SMA. Jujur aja, kamu suka dia? Apa kamu? Nggak ada. Ini yang terjadi dulu. Tunggu, ada telepon. Dia menghindar. Aku angkat dulu. Nanti. Ayo, kita minum. Halo. Lihat siapa ini. Kalau kamu nggak telepon, aku udah lapor polisi. Jadi, kamu di mana? Kamu ke Shanghai karena Jiang Qianfan? Iya, kamu suka dia? Ngomong ngawur. Kenapa khawatirin aku? Aku baik-baik aja. Maksudnya, Udah makan? pizza lobster. Sama spaghetti. Makanan barat. Pasti dong. Kalau dibandingin masakan si jago masak, ini nggak ada apa-apanya. Udahlah. Aku kasih tahu yang benar. Aku belum makan sama sekali. Sejak kemarin datang ke rumahnya. Aku udah mau mati kelaparan. Oke. Kasih alamatnya. Aku kirim makanan buat kamu. Mau bikin aku mati kelaparan? Nggak gampang. Halo, Lim. Aku di sini. Buka pintu. Kenapa belnya nggak bunyi? Oke. Cepetan ya. Halo, sayang. Aku lagi di jalan pulang. Nanti aku video call pas sampai rumah. Lin, makanan aku taruh di depan pintu ya. Ada urusan. Aku harus pergi dulu.
Kamu pikir bakal menang? Karena ada bantuan dari luar? Aku hampir mati kelaparan. Aku harus minta tolong. Kalau orang lemak, kakiku sendiri bisa aku makan. Silakan, makan aja kakimu. Kamu tahu apa? Setelah kelaparan selama ini, makan makanan kayak pizza sekarang bakal bahaya buat perutmu. Jadi demi kesehatanmu, jangan makan pizza itu. Aku akan simpan dulu. Pelit banget sih. Panggil aku apa aja boleh. Tapi ingat ini, kamu adalah tanggunganku. Hanya aku yang bisa bantu kamu. Mengerti? Lebih baik mati daripada minta tolong sama kamu. Gak buruk. Kamu memang punya harga diri. Nina, besok pagi dia gak mau sarapan. Gak usah siapkan sarapan buat dia. Mengerti, Tuan Jiang? Baiklah, aku nggak akan makan. Kan aku juga harus menurunkan berat badan. Aku udah rasanya lebih langsing. Madu air? Oke nggak apa. Hari ini pasti kamu mau ngajarin aku kan? Kamu masih ngukur garam hari ini. Wah, hebat. Kebanyakan. 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 Kedikitan. 1,9. Aku nggak pernah bisa dapat ukuran yang tepat. Aku bisa mati kelaparan di sini aja. Tolonglah. Mati aja lebih mudah daripada ini. Laki-laki lebih giat. Coba lagi kali ini mungkin bisa berhasil. Oke, coba yang terakhir kali ini. Kalau aku nggak dapat yang tepat, aku akan Kamu akan? latih lagi lebih banyak. Fokus. Aku berhasil. Aku berhasil. Lihat nih. Tidak mungkin. Tadi masih 2.0. Bukan seperti ini. Timbangan dapur bodoh. Halo? Halo, ini panitia The Star. Hai. Selamat. Anda lolos ke babak kompetisi. Terima kasih. Selamat ya. Dah, Siapa tadi? panitia The Star. Xiao Yu. Gak apa-apa kalau tersisih. Mereka mau aku ketemu mentor. Tapi harus wawancara dulu. Wah, bagus dong. Lah, kok cemberut? Bohong ya? Mentornya siapa? Gak penting. Lagian pasti bukan Jiang Qianfan. Duh, Xiao Yu.
Lin Xiaoyu. Pak Boris? Betul. Aslinya lebih cantik. Nih, ada cewek imut di Livestreamku. Followernya lebih dari 1 juta. Ayo dong, tunjukkan keahlian masakmu ke fansku. Maaf, Pak Boris. Aku tidak suka cara bicara Anda. Dan tidak ingin Anda jadi mentor. Tapi, karena sudah datang, ya sudah tunjukkan ke fans Anda. Tapi aku suka caramu bicara. Ayo, kita mulai. Anggap rumah sendiri. Ambil apa saja dari kulkas. Udang sungai, kacang polong. Yah, gak bisa diam saja. Nanti dikira pemalas. Ayo, followersku. Saksikan aksi Lin Xiaoyu. Boris, udang tumis kacang polong. Cobalah. Presentasi yang sangat bagus. Persiapannya juga cepat. Berbagi itu peduli. Ayo, tukar. Tunggu. Kita pakai udang yang sama kan? Kenapa milikmu lebih bening? Sedangkan milikku lebih merah? Coba dulu saja. Kenapa teksturnya lebih kaya? Dan aftertaste-nya lebih halus? Kenapa? Kamu ini, Nona 100.000 mengapa? Tebak dong. Aku tidak perlu mencoba masakanmu. Jelaskan sekarang juga. Pertama-tama, kamu membuang ekor udang, sedangkan aku menyimpannya. Dari segi estetika, masakanku akan terlihat lebih bagus. Kedua, aku mengupas kulit udang di dalam penangas es, sehingga udangnya tetap bening dan tidak teroksidasi. Selain itu, aku menambahkan teratai duri. Udang dan kacang hijau hampir semuanya lembek. Mereka tidak punya kerenyahan. Teratai duri bisa mengatasi masalah itu. Trik terakhir adalah dengar baik-baik, para penggemarku tersayang. Sebelum aku menyajikannya ke piring, aku biarkan di api besar selama 3 detik lebih lama daripada yang dilakukan Lin Xiaoyu. Jangan meremehkan 3 detik ini. Rasa dan suhunya bisa berubah drastis. Itulah perbedaannya.
Aku sudah tahu sejak awal. Bahwa kamu, Karena kamu selalu dekat dengan Jiang Qianfan? Ya, aku tahu kamu tidak berhubungan baik dengan dia. Dulu, Montgomery memilih dia untuk bertanding di The Star. Bukan kamu. Memang benar. Jika aku yang dipilih, semua orang akan menganggapku sebagai legenda. Akulah yang akan menyampaikan eulogi di pemakaman Montgomery, bukan Jiang. Lebih lama darinya. Bagaimana bisa jadi begini? Tanya Jiang Qianfan. Aku juga akan menanyakannya. Tapi bukan sekarang. Karena dia toh tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Aku lebih mengenal Jiang Qianfan daripada siapapun. Dia sangat kompetitif. Sepantasnya, sebagai muridnya. Aku masih tidak mengerti kenapa dia melakukan ini. Apa yang istimewa dari sepupumu? Sepupuku? Dia pemalas dan tidak berguna. Tidak mungkin. Pikirkan lagi. Dia punya indera perasa yang sensitif. Itu bakat? Maaf, Tuan Boris. Karena tadi menyinggung Anda. Aku sudah memutuskan untuk belajar di bawah bimbingan Anda. Apa yang membuatmu berubah pikiran? Karena kita punya musuh yang sama. Mereka mengambil apa yang menjadi milik kita. Aku ingin mengalahkan mereka. Bersamamu. Aku senang kamu berpikir seperti ini. Apakah masakanku mengubah pikiranmu? Udang sungai tumis kacang polong. Hanya masakan biasa. Tapi yang kamu buat terasa berdampak. Hai. Maaf, kami tutup. Tutup secepat ini? Tuan Huangxi. Hai, aku Blue. Blue? Kamu datang di waktu yang salah. Aku akan memancing sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk urusan bisnis. Tapi, waktu makan sudah dekat. Kenapa kamu pergi memancing sekarang? Apa kamu perhatikan cuaca hari ini? Cuacanya bagus sekali. Suhu yang lebih tinggi. Di atas air, dalam untuk makanan. Ikan kakap asam manis ala Tiongkok. Kamu harus pergi memancing sekarang. Memancing di cuaca bagus seperti ini memang bukan pilihan yang buruk. Aku juga suka opera Tiongkok. Aku ingin mendengarkan opera Yu sambil memancing. Aku yakin kamu belum pernah menangkap ikan. Bagaimana kamu tahu? Akan menakuti ikannya. Oh begitu. Ayo minum anggur dan makan ikan bersama. Kenapa? Aku harus membawamu? Sayang sekali kalau begitu. Anggur kuning Tiongkok Baipu 50 tahun ini akan terbuang sia-sia. Selera kamu bagus. Kelihatannya kamu suka masakan Tiongkok. Aku tidak salah pilih kandidat. Ayo memancing denganku. Hore! Bawakan kotaknya untukku. Jangan lupa speakernya juga. Siap? Jiang Qianfan. Buka pintu. Kesong. Lin Kesong. Halo Nona. Mana Lin Kesong? Nona Lin, Sedang latihan.
Ada apa ini? Dia telepon aku tadi malam bilang. Kamu tidak membiarkannya makan. Jadi ada yang telepon kamu. Dan kamu datang sini untuk menanya aku. Ya, aku datang untuk menanyaimu. Biarkan aku bertemu dengannya. Kamu tahu kemampuannya. Dalam sebulan, Apa yang bisa dipelajari dalam setahun hanya dalam sebulan? Meskipun kamu tidak tidur. 1 bulan paling-paling jadi 2 bulan. Cukup sudah. Biarkan aku bertemu dengannya. Aku akan menunjukkan makanan enak padanya. kamu... Jika aku menolak kau bertemu dengannya, kau tidak akan pergi, kan? Benar. Baiklah. Ikut aku. Lin Kesong. Lin Kesong. Di mana Lin? Kau bilang aku boleh datang menemuinya. Di mana dia? Nina. Lin Kesong, periksa tempat itu. Oke. Lin Kesong. Tuan Jiang, Apakah kau sudah Aku sudah memeriksa tempat itu. dia tidak ada di sana. Jadi apa yang terjadi sekarang? Little Bread, Aku akan mencarinya sekarang, Nina. Jika dia kembali sini, beritahu aku. baik, Tuan Jiang. Aku mau beritahu. Kau mau ikut? Cari dia setelah itu. Beritahu aku kalau ada perkembangan. Berapa? 160 yuan. Uangnya sudah aku kirim. Tunggu sebentar, Tuan. Selamat jalan. Paman. Paman, aku di sini. Kau sudah di sini, Kesong. Baik, bisakah kau bayar? Tentu. Aku tidak bawa HP maupun uang. Tentu. Masuklah. Kau beri aku. Jangan khawatir. Aku punya uang. Berapa biaya taksinya, Pak? Pelan-pelan. Bisa juga ya, gadisku. Kau menyelinap keluar. Tapi kau harus hubungi Tuan Jiang. Dia mungkin khawatir jika tidak bisa menemukanmu. Menurutku dia tidak peduli apakah aku hidup atau mati. Dia memang guru yang sangat tegas. Tapi, kamu tetap harus memberitahunya. Jika dia memanggil polisi, itu akan jadi masalah. Halo? Di mana kamu? Lin Kesong? Aku sedang makan di luar. Aku akan pulang setelah selesai. Dadah. Hei, Baiklah, terima kasih. Jadi, kamu mau tambah mangkuk mie lagi? Aku sudah tidak bisa makan lagi. Syukurlah. Kalau tidak, harus periksa perutmu. Aku ingin jalan-jalan bersamanya. Pergi sana. Pergi. Dadah. Pelan-pelan. Cewek ini. Aku pulang. Xiao Yu. Akhirnya kamu bisa pulang juga. Aku kangen rumah. Kamu benar-benar tidak tahu malu, kan? Ini rumahku, bukan rumahmu. Ada apa ini? Kamu sedang kesal? Karena Jiang Qianfan?
Kamu bilang itu tidak mengganggumu. Kamu tahu apa? Jika kamu sangat menyukainya, aku bisa memintanya lagi. Agar dia mengajak kita berdua, oke? Oh, hentikan kepalsuanmu itu. Bukannya sekarang kamu sangat merasa hebat? Sudah dewasa. Itu cuma karena kamu lebih tinggi. Kamu licik sekali, kan? Atau mungkin aku yang terlalu naif? Penyamunanmu tadi, aku tidak akan dimanipulasi olehmu. Hati bisa berubah secepat itu. Siapapun bisa berbohong padaku, termasuk keluarga sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Aku sepupu. Kenapa aku harus berbohong padamu? Datang ke Shanghai untuk Song Yiran cuma bohong belaka. Sebenarnya kamu datang ke sini untuk Jiang Qianfan. Hubungan antara Jiang Qianfan dan kamu tidak sesederhana yang kamu klaim. Saat audisi, kamu harusnya jadi aktris. Kamu tahu betul bagaimana aku bertemu dia? Dengan cara yang menghina? Pergi sana kalau nggak mau. Pilah sampah dengan benar. Pisahkan yang basah dan yang kering. Oke, lakukan tugasmu. Oke. Kesong. Harus pisahkan. Kamu. Apa Xiaoyu menyinggungmu? Tidak. Aku harus kembali. Jaga dirimu baik-baik. Apa aku orang yang penuh perhitungan seperti kata Xiaoyu? Kenapa aku merasa otakku nggak bisa mengikuti semua hal yang terjadi di sekitarku? Saya harus banget untuk meminta maaf pada Xiaoyu. Kalah sengaja di kompetisi. Seolah-olah itu berhasil. Tahu levelnya. Aku nggak bisa mengalahkannya di kehidupan selanjutnya juga. Apa yang harus lakukan?